Tahukah kalian, saat ini kelapa sawit menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yakni mencapai 16.381.959 hektar. Sektor perkebunan kelapa sawit nasional merupakan pendorong perekonomian nasional terbesar di Indonesia, yang dari tahun ke tahunnya terus mengalami kenaikan. Meskipun pandemi COVID-19 sempat menyulitkan banyak sektor ekonomi, industri kelapa sawit nasional justru menjadi salah satu industri yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19. Industri ini tetap konsisten dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Pada industri ini, para petani terjamin kesejahteraannya, karena operasional di perkebunan sawit tetap berjalan normal dengan protokol kesehatan ketat. Namun sangat disayangkan, meskipun industri kelapa sawit Indonesia menjadi produsen minyak sawit utama yang menguasai 55% pangsa pasar dunia dan juga telah berkontribusi terhadap 3,5% pertumbuhan ekonomi nasional, mitos-mitos negatif tentang industri ini masih gencar terdengar di masyarakat kita maupun masyarakat global. Peruntungan yang diperoleh dari kelapa sawit justru memicu persaingan antar negara produsen minyak nabati yang mengarah ke persaingan non-harga. Maka, melalui hal ini, mulai beredar kampanye-kampanye negatif mengenai kelapa sawit. Ketimpangan informasi seperti ini tentu saja merugikan industri kelapa sawit nasional. Berikut beberapa mitos dan fakta dari industri kelapa sawit. Mitos pertama yaitu sawit penyebab deforestasi di Indonesia. Faktanya, penanaman kelapa sawit dilakukan pada lahan yang telah terdegradasi akibat kegiatan penebangan ataupun kebakaran hutan. Kegiatan konversi lahan sudah sepantasnya dilakukan demi kepentingan ekonomi dan keamanan pangan nasional. Mitos kedua, perkebunan kelapa sawit menggunakan pupuk kimia atau anorganik yang lebih tinggi dari kebun penghasil minyak nabati lainnya dan menghasilkan residu atau polusi yang mencemari tanah dan air secara lebih tinggi. Faktanya, kegiatan pertanian memang pada umumnya menggunakan pupuk kimia. Perkebunan kelapa sawit menggunakan pupuk, pestisida, dan energi fosil yang relatif rendah, sehingga polusi residu ke tanah dan airnya juga kecil. Mitos ketiga, minyak sawit merugikan kesehatan manusia. Faktanya, tuduhan bahwa minyak sawit tidak baik untuk kesehatan sudah lama menjadi kampanye negatif dari produsen minyak nabati lainnya karena kalah bersaing dengan minyak kelapa sawit. Tuduhan itu tidak beralasan, karena telah banyak bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi minyak sawit tidak berdampak buruk pada kesehatan manusia. Jadi, masih mau percaya kampanye negatif? Yuk, mulai kenali kelapa sawit dengan baik.